Ya, Alka, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu relawan kemanusiaan yang mengikuti misi Global Sumut Flotilla yang juga merupakan jurnalis dari Republika dengan Mas Bambang Noroyono. Ya, Selamat sore, Mas. sore, Yusuf. Selamat datang kembali ke Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Jadi Alka, saya juga bersama dengan Bambang Noroyono beberapa waktu yang lalu mengikuti misi Global Sumut Flotilla, tapi memang Mas Bambang Noroyono bersama 8 relawan lainnya yang berlayar hingga akhirnya diculik oleh tentara Zionis Israel. Oke, Mas Bambang, setelah kepulangan ke Indonesia, kita tanpa mengurangi rasa hormat dan juga ingin membuka trauma kepada Mas Bambang, bisa diceritakan kembali kepada pemirsa Metro TV bagaimana perjalanan hingga akhirnya bisa diintersep, kemudian diculik oleh tentara Zionis Israel, dan apa saja perlakuan yang Mas Bambang terima. Kalau perjalanan dari intercept sampai sampai dipulangkan itu prosesnya sangat panjang ya, karena itu intercept saja itu hari Senin. Hari Senin dan baru dibebaskan itu hari Kamis. Selama Senin, Selasa, Rabu, selama 3 hari kita berada di kapal penjara yang itu memang syarat dengan ada penyiksaan, ada penembakan, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dikasih roti itu terbatas, dan itu dikasih mineral air minuman yang dilemparkan dengan kasar. Kemudian juga ada beberapa yang ini belum pasti angkanya berapa, tapi dikabarkan ada BAP tentang kekerasan dan pelecehan seksual yang sampai hari ini kita terima sekitar 40-an kasus, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau penyiksaan yang Mas Bambang alami sendiri seperti apa? Kalau itu beragam ya, karena ini kan kalau yang 3 hari pertama setelah intercept itu ada 2 kapal penjara yang itu mungkin berbeda-beda perlakuannya. Kalau di kapal saya mungkin itu relatif lebih tetap ada penyiksaan, tapi masih relatif sedang lah gitu. Cuman hanya ditendang, dipiting, dikunci bagian tangan belakangnya, ditarik, diangkat gitu. Jadi tangan kita diangkat ke atas gitu, diseret dan lain sebagainya. Tidur kita kita tidur di dalam peti kemas. Yang peti kemasnya itu kalau malam itu pasti disiram air laut, ada embun netes, dan itu di laut lepas ya. Itu sangat dingin sekali, tanpa pakaian tambahan, hanya pakaian 1 helai, hanya celana 1 helai. Itu 3 hari kita ngalamin itu, 3 hari 2 malam setelah intercept hari Senin. Kemudian kita dibawa ke imigrasi, kepolisian imigrasi. Itu juga perlakuannya sama. Kita mengalami kepala diinjak, tangan dikunci di belakang, kita diangkat dari belakang. Kalau kita melihat ke samping, itu pasti kepala kita diinjak di tanah gitu. Itu proses imigrasinya. Kemudian sampai kita di penjara Ketziot di Negev gitu. Itu juga perlakuannya sama dengan kondisi di Borgol, sangat ketat, masih ada bekas lukanya juga, di rantai, kaki dirantai, kemudian ditelanjangi. Jangan lupa itu ada 3 kali penelanjangan. Mungkin itu. Terima kasih Mas Bambang untuk waktunya, dan selamat pulang kembali ke Indonesia dengan selamat. Kita tahu perjuangan dari teman-teman aktivis dunia, termasuk dari Indonesia ini, tentunya ingin terus menyuarakan kemerdekaan Palestina lewat berbagai cara. Salah satunya adalah mendobrak blokade laut Gaza lewat Global Sumut Flotilla, dan tak hanya Indonesia tapi seluruh dunia ini ingin menyaksikan bahwa dunia harus kembali melihat Palestina yang hingga hari ini masih mengalami genosida, dengan meskipun masih di dalam gencatan senjata tapi terus digenosida. Nah, terakhir mungkin Mas Abeng atau Mas Bambang ini bisa disampaikan harapan, pesan kepada pemerintah Indonesia maupun kepada pemerintah dunia. Teman-teman semua, masyarakat Indonesia, misi Global Sumut Flotilla belum selesai. Tugas kita hanya kecil dari tugas besar untuk tetap selalu menyuarakan hak-hak masyarakat Palestina, terutama di Gaza yang sampai hari ini kekurangan makanan, kekurangan minum, kekurangan air bersih,
bahkan masih terus terjadi pembunuhan di sana, yang itu harus tetap disuarakan supaya masyarakat dunia kembali melihat bahwasanya masih ada penjajahan di Palestina. Oke, terima kasih Mas Bambang, selamat kembali bertemu dengan keluarga. Ya. Jadi itu Alka salah satu cerita bagaimana para aktivis kemanusiaan ini mengalami penyiksaan bertubi-tubi, tidak hanya mulai dari mereka dicegat atau diintersepsi di masing-masing kapal, ada yang ditembaki, kemudian ada yang mendapatkan perlakuan lainnya. Ini selanjutnya mereka dibawa ke penjara buatan yang itu adalah berada di atas kapal milik tentara Zionis Israel. Nah, setelah memasuki kapal itu, mereka ini mendapatkan berbagai macam kekerasan yang bertahap seperti itu. Nah, ada cerita yang kami dapatkan dari relawan lainnya tentang penyiksaan tersebut, dimulai dari memasuki kontainer yang pertama, seperti yang tadi Abeng sampaikan, bahwa mereka ditempatkan di dalam peti kemas atau kontainer. Nah, mereka saat memasuki ruangan tersebut, mereka berhadapan dengan 4 tentara Zionis Israel, dan diperlakukan ditendang, kemudian disetrum atau ditonjok seperti itu ya. Kemudian barulah melewati ruangan-ruangan lainnya yang tentunya juga ini mendapatkan penyiksaan yang sama. Saat ini kita masih akan coba mendapatkan keterangan lain dari aktivis-aktivis relawan lainnya, karena memang melihat bagaimana situasi di sini, masyarakat sudah melihat langsung akhirnya teman-teman relawan kemanusiaan dari Global Support Flotilla yang telah kembali ke Indonesia mengalami banyak sekali penyiksaan, terutama ditendang, disetrum, kemudian diikat tangannya, disuruh berlutut ke tanah, hingga ditelanjangi, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Mas Abeng tadi. Tapi tentunya ini kita lihat sekali lagi bahwa pemerintahan Zionis Israel melanggar hukum internasional, dan inilah yang nampaknya akan menjadi langkah lanjutan dari Global Support Flotilla, yakni membawa seluruh laporan penyiksaan ini ke Mahkamah Persidangan Internasional atau ICC untuk bisa menghukum tentunya tentara dan juga pemerintahan Zionis Israel. Sementara demikian, Alka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.